Jika kita mempunyai data di mana variabel bebasnya itu jaraknya itu sama, ya. Misalnya jarak antara X1 dengan X2 itu adalah 1, kemudian X2 ke X3 itu adalah juga 1, dan seterusnya sampai Xn-1 ke Xn itu adalah 1, jaraknya sama semua. Maka kita bisa lebih mudah untuk menyusun tabel pada metode Newton ini, ya. Ada 3 macam pengertian yang berbeda untuk untuk metode dengan jarak titik yang sama besar itu, ya. Yang pertama ini yang kita sebut sebagai beda ke depan, ya. Beda ke depan ini kita lambangkan dengan delta, tapi deltanya segitiga ke atas, ya, yang runcingnya di atas itu. Delta fx1 ini menyatakan selisih, ya. Delta fx1 delta fxi itu sama dengan, ya, bisa kita tuliskan ini delta fi sama dengan fi plus 1 min fi, ya. Jadi kita punya titik ini kan, ya, xi kemudian titik xi plus 1, ya. Kemudian ini fungsi ininya, polinomnya, nah, kita punya f, ini kan sebenarnya fxi, ya, ini fxi plus 1, ya. Nah, nilai ini fxi nya kita nyatakan atau kita tuliskan dengan fi, yang ini fxi plus 1 nya kita tuliskan dengan fi plus 1, ya, semacam ini. Nah, delta terbalik, delta tegak, ya, ini berarti yang ini, ya, ini delta, ya. Jadi kita memperhitungkan selisih dari satu titik yang di depannya dengan titik yang sekarang yang kita tinjau, gitu. Ini beda ke depan. Kemudian berikutnya kita juga mempunyai beda ke belakang. Beda ke belakang ini kita lambangkan dengan delta tapi terbalik, ya. Jadi ininya lansip. Yang lansip itu ada di bagian bawah, ya. Dan kita menuliskannya delta fxi plus 1 ini sama dengan delta fi plus 1 sama dengan fi plus 1 min fi, ya. Ini kok kelihatannya sama, ya, ininya rumusannya, gitu, ya, tapi ini beda pengertiannya, ya. Pengertiannya kalau ini berarti mundurnya itu berarti kita menghitung dari titik pengamatan sekarang mundur ke belakang, ya. Jadi seakan-akan kita punya ini, kalau kita nyatakan dengan i, gitu, ya, i berarti di sini saya punya i min 1, ya. Dan ini deltanya berarti menyatakan mundur, ya. Ini titik pengamatan kita sekarang di sini, ya. Terus ini yang titik pengamatan sebelumnya. Tapi kalau kita nyatakan dengan i, ya, akhirnya rumusannya sama, gitu kan. Jadi tergantung titik pengamatan kita itu di mana. Nah, kemudian berikutnya beda terpusat, ya. Beda terpusat itu titik ininya adalah titik di tengah-tengah, ya, i plus 1, ya. Lambangnya kita nyatakan dengan delta kecil, ya, ini huruf Yunani, ya. Delta kecil fxi plus tengah itu sama dengan delta fi plus tengah sama dengan apa? Sama, ya, fi plus 1 dikurangi fi. Jadi kita punya titiknya, ya.
ini I plus 1 ya. Kemudian di sini ini adalah titik I plus setengah. Nah, hanya karena apa namanya terpusat relatif terhadap titik ke I setengah ya, berarti kita seakan-akan mengambilnya ini ke sini ya, dengan ini ke sini ya. Jadi totalnya ini nanti masih akan mirip ya, FI plus 1 min FI ini cara kita untuk merepresentasikan apa namanya nilai selisihnya ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang paling mudah itu adalah yang beda ke depan ya. Kita susun tabelnya ya, XK, kemudian ada FXK ya. Titik X0 berarti kita punya F0, titik X1 kita punya F1, X2 kita punya F2, X3 kita punya F3. Kemudian di sini kita langsung menggunakan nilai delta ya, jadi bukan yang F dot itu ya. Kita langsung gunakan delta. Deltanya apa? Deltanya adalah selisih ini langsung ya. Karena ini kan beda maju ya. Kalau beda maju kan berarti kalau ininya I ya, rumus selisihnya adalah I plus 1 min I. Jadi karena di sini kita punya apa namanya delta F0, berarti selisihnya adalah F1 min F0 ya, seperti itu. F1 min F0 ya. Nah, yang ini juga demikian ya, delta F1 ini akan sama dengan F2 min F1, delta F2 berarti sama dengan F3 min F1 ya, jadi nilai ini dikurang ini, kita tidak memperhitungkan ininya ya, apa namanya ya, delta X nya ya. Kemudian delta 2 F0 ini berarti apa? Berarti nilai ini ya, ini sama dengan delta F1 dikurangi delta F0 ya, ini kurangi ini. Kemudian delta 2F1 ini sama dengan delta F2 dikurangi delta F1 ya, ini kurangi ini. Delta 3F0 ini akan sama dengan delta 2F1 dikurangi delta 2F0, ini kurangi ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita isi tabelnya ya, kita himpun anunya atau kita susun polinomialnya yang untuk kita lakukan interpolasi ya. Nah, terlebih dahulu kita mendefinisikan suatu variabel ya, variabel S di sini. S sama dengan X min X0 dibagi dengan delta X ya. Atau karena delta X-nya ini sama, lebarnya sama, yaitu H, ya, maka nilainya adalah X min X0 dibagi dengan H. Ya. Nah, polinomialnya bagaimana? Polinomialnya bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Polinomial order N, ini sama dengan F0 plus, ini kan, S1 delta F0 plus S2 delta 2F0, plus nanti di sini ada S3 delta 3F0 dan seterusnya sampai Sn delta N F0. Nah, S1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn itu apa? Ya, kita bisa rumuskan seperti ini. Ya, SK itu sama dengan S kali S min 1 kali S min 2 dan seterusnya sampai S min K min 1 dibagi dengan K faktorial. Ya. Jadi kalau kita punya S1 ya, berarti kan K-nya 1 kan. Kalau K-nya 1 kita masukkan di sini berarti 0 kan. 1 min 1 sama dengan 0. Berarti S min 0 sini. Berarti ini hanya akan
S1 di sini akan sama dengan S, ya. Suku di sini hilang gitu kan, S per 1 faktorial. Kalau S2 bagaimana? S2 berarti K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2 berarti kita akan menghentikan perkalian suku di sini sampai S minus 1, ya. Hasilnya akan sama dengan S kali S minus 1 per 2 faktorial, ya, per 2. Kalau S3 ya berarti kita akan berhenti di S min 2, ya. S kalikan S min 1 kalikan S min 2 dibagi dengan 3 faktorial, ya, berarti 6, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat tabel untuk beda ke belakang, ya. Untuk tabel beda yang ke belakang, sekarang titik acuan kita itu adalah yang di depan, kemudian mundur ke belakang. Jadi nilai X0-nya itu kita taruh di data yang paling belakang, ya. Jadi kita punya nilai X0, nanti kemudian menjadi X-1, X-2, dan X-3. Ya, ini kan bedanya, ya. Kalau tadi yang tabel beda ke depan kan berarti X0-nya yang berada di depan. Ininya titik yang awal, titik data yang awal, ya, X0, X1, X2, X3. Tapi ini sekarang kita balik, X0-nya berada di data yang paling akhir, kemudian mundur ke depan, ya. Jadi di sini kita bisa rumuskan, ya, ini menjadi F0, ini menjadi F-1, ini menjadi F-2, ini menjadi F-3, ya. Dan di sini kita bisa rumuskan nilai delta terbaliknya ini, ya. Delta Fi sama dengan apa? Fi min 1. Berarti kalau kita punya delta F0, ya, berarti nilainya adalah, ini kan I-nya 0, berarti F0 dikurangi F min 1. Ini kan sama dengan ini minus ini, ya. Kita punya F0 min F min 1. Ini juga demikian, delta F1 berarti ini akan sama dengan F min 1 dikurangi F min 2, kemudian delta F min 2 ini akan sama dengan F min 2 kurangi F min 3, ya, ini dikurangi ini. Nah, kemudian untuk D2-nya bagaimana? Ya, berarti J-nya sekarang menjadi 1, ya. Nah, DJ plus 1 Fi sama dengan DJ Fi min DJ Fi min 1. Ya, I-nya sekarang menjadi 1. Berarti kalau D2 F0 berarti nanti di sini akan sama dengan apa? D1 F0 dikurangi D1 kan F min 1, ya, artinya nilai ini dikurangi nilai ini. Yang ini berarti Anda bisa perkirakan hasilnya akan sama dengan apa? Akan sama dengan D F min 1, ya, dikurangi D F min 2. Ya, nilai ini dikurangi ini. D3 F0 ya berarti akan sama dengan D2 F0 dikurangi D2 F1. Ini kurangi ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita susun tabelnya, nah kita lihat ininya, kita lihat polinomialnya, ya. Nah, ini polinomialnya mungkin menjadi apa namanya? Agak berbeda di sini. Kita punya S-nya masih sama, ya, X min X0 dibagi dengan H. Kemudian PN-nya, nah ini yang kita perhatikan di sini, PN-nya sama dengan F0 plus S1 delta F0 plus, nah di sini ini menjadi S plus 1 2
delta 2 F0 ditambah dengan nanti menjadi S plus 2 3 delta 3 F0 dan seterusnya sampai S plus N-1 N delta N F0. Kalau yang di beda ke depan kan tadi S-nya tidak nambah ya, yang nambah adalah yang bawah itu. Oke. Nah, nilai ini S plus JK nya ini bisa kita rumuskan seperti ini ya, S plus J kali S plus J min 1, S plus J min 2 dan seterusnya sampai S plus J min K min 1 dibagi dengan K faktorial. Oke. Demikian. Jadi kalau oke. Nah, berikutnya yang beda terpusat. Terpusat bagaimana? Beda terpusat itu kita meletakkan nilai X0 nya sebagai titik acuannya itu ada di tengah ya, di tengah data. Sini berarti kita punya X1 dan X2, kemudian di sebelah kirinya atau di sebelah atas atau nilai sebelumnya lah ya, sebelum nilai X0 tersebut adalah X-1 dan X min 2 ya. Nah, di sini kita akan melihat apa namanya, kita punya F0, F1, F2 dan F-1, F-2 ya. Kemudian kita bisa tuliskan nilai delta F ya, delta Fi plus setengah ini sama dengan Fi plus 1 min Fi ya, yang ini. Jadi delta Fi setengah ini akan sama dengan Fi plus 1. Ini kan berarti I nya 0 kan. Nah, kita lihat di sini ya, F setengah kan I nya 0, berarti kita punya ini akan sama dengan F1 dikurangi dengan F0 ini ya. Delta F3 per 2 berarti kan I nya sama dengan 1, berarti ini akan sama dengan F2 kurangi F1. Yang di sini delta F min setengah berarti I nya adalah min 1 gitu kan, sehingga di sini kita punya F0 dikurangi F min 1. Kalau delta F min 3 per 2 berarti I nya adalah min 2 ya. Jadi kita punya F min 1 dikurangi F min 2 seperti itu. Intinya pokoknya di sini dikurangi ini ya, di di kolom sebelumnya itu ya. Nah, Anda bisa teruskan ke sana ya. Ini kira-kira bagaimana ini delta 2 F0 ya, kira-kira akan sama dengan delta F setengah kurangi delta F min setengah ya. Delta 2F1 akan sama dengan ini kurangi ini ya. Delta F 3 per 2 kurangi delta F setengah. Oke. Yang ini nilainya akan sama dengan delta F berapa ini? Min setengah dikurangi delta F min 3 per 2 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa kita bisa tuliskan di sini ya, untuk polinomial beda terpusat ya. Ini ada bisa kita hitung menggunakan polinomial Stirling ya. Kita tuliskan seperti ini ya, Pnx sama dengan F0 plus setengah
S1 delta F setengah plus delta F min setengah ditambah dengan setengah kali, nah ini S plus 1 2 plus S2 delta 2 F0 plus dan seterusnya. Kemudian untuk yang satunya lagi ini yang kita sebut sebagai polinomial Bessel, kita bisa rumuskan bentuk polinomialnya seperti ini ya, Pnx sama dengan F0 plus F1 ditambah setengah S1 plus S min 1 delta F min setengah dan seterusnya.